Gilang terkejut mendengar teriakan Rena dan juga karena matinya lampu secara tiba-tiba. "Mas!" teriak Rena yang sudah gemetar di atas tempat tidur. Gilang menaruh laptopnya tanpa menutupnya. Bergegas berlari menghampiri Rena yang sudah gemetar di tempat tidur. "Rena, tenang," ucap Gilang sambil menyentuh kedua bahu Rena. Rena dengan cepat memeluk erat leher suaminya, hingga membuat tubuh Gilang kehilangan keseimbangannya, dan jatuh menimpa tubuh Rena di atas tempat tidur. "Rena, tenanglah," ucap Gilang mencoba menenangkan istrinya yang memang fobia pada kegelapan. Rena tak mendengarkan ucapan suaminya dan memilih mengeratkan pelukannya pada leher suaminya. Gilang menghela nafas pelan saat merasakan tangan Rena yang gemetar tak karuan di lehernya. Gilang berusaha untuk bangkit agar posisinya tidak menindih tubuh istrinya. Rena yang merasakan Gilang berniat bangkit, dengan cepat melingkarkan kakinya di pinggang suaminya itu. Gilang menghela nafas lega saat berhasil berdiri dengan Rena yang berada di gendongannya layaknya koala. Gilang mendudukkan diri di tepi tempat tidur, menyandarkan punggungnya sambil mengusap punggung Rena yang memeluk erat lehernya. "Tidak apa-apa, jangan takut, aku ada di sini," ucap Gilang lembut. Rena terdiam. Perlahan-lahan tubuhnya mulai tidak gemetar lagi. Perkataan Gilang mengingatkannya pada Reno yang selalu ada bersamanya saat lampu padam, menyalakan lilin, atau alat penerangan lainnya. "Udah, jangan takut lagi," ucap Gilang dengan suara yang mulai berat. "Mas baik-baik aja?" tanya Rena polos dengan mata yang terpejam, masih memeluk erat leher suaminya. Iya. Jangan bergerak, Rena," ucap Gilang mengingatkan saat merasakan Rena bergerak merapat padanya. Rena patuh dan diam, tapi lama-kelamaan, ia merasa ada yang mengganggu di tempat duduknya. "Mas, di paha Mas kok kayak ada benda aneh ya?" tanya Rena polos, sambil terus menggerakkan tubuhnya. Gilang mati-matian menahan dirinya sambil menggigit bibir bawahnya dan salah satu tangannya mencengkeram kuat spray di sampingnya. Rena, berhenti bergerak," ucap Gilang dengan suara yang sudah sangat berat. Rena diam, lalu menjauhkan kepalanya dari ceruk leher suaminya, mulai menggerakkan tangannya mencari sesuatu. "Rena, ada apa?" tanya Gilang saat Rena terus menyentuh setiap inci wajahnya. Rena tidak menjawab, dan menghentikan tangannya saat menemukan sesuatu yang ia cari. Gilang terdiam saat Rena menyentuh bibirnya, dan tersentak saat sesuatu menempel pada bibirnya. "Mas Gilang pengen ya?" tanya Rena sesaat setelah mencium bibir suaminya. Gilang tak menjawab, dan memilih untuk berusaha mengatur deru nafasnya yang mulai berat. "Kalau mau kan bisa dilakuin sekarang. Apa jangan-jangan Mas sudah nggak kuat ya?" tanya Rena, dan tersentak saat tiba-tiba Gilang mengubah posisi dan menindih tubuh mungilnya. "Aku akan membuatmu tidak bisa berjalan besok pagi," ucap Gilang, lalu memulai sesuatu yang sejak tadi ingin ia lakukan. Pukul 8 pagi. Rena mengerjapkan matanya beberapa kali. Seluruh tubuhnya terasa sangat remuk pagi ini. Rena terdiam menatap langit-langit, lalu menoleh pada jam di samping meja yang sudah menunjukkan pukul 7 lewat. "Astagfirullah," pakiknya saat menyadari jika dia sudah terlalu telat bangun pagi. Tanpa aba-aba, Rena mendudukkan diri dengan cepat, hingga rasa sakit pada tubuhnya membuat ia menghentikan gerakannya yang berniat turun dari tempat tidur. Rena terdiam sejenak, merasa aneh dengan suasana kamar pagi ini. Rena berusaha menahan rasa nyeri di bagian tubuhnya, lalu menatap sekeliling kamar, di mana pakaiannya beserta pakaian suaminya berserakan di lantai. "Apa yang terjadi?" batin Rena bertanya pada dirinya sendiri. Rena menunduk menatap tubuhnya, dan dengan terburu-buru menarik selimut yang sedikit melorot untuk menutupi kembali tubuhnya. Jadi yang tadi malam itu bukan mimpi," batin Rena dengan raut wajah terkejutnya. Rena mendongak saat mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka.
Ia menatap dalam diam suaminya yang berjalan keluar dari sana hanya dengan memakai handuk putih yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Tatapan mata Gilang dan Rena bertemu. Seketika wajah Rena berwarna merah saat Gilang tersenyum begitu manis padanya. Ada sedikit perbedaan dari senyum biasanya. Kali ini suaminya itu terlihat sangat bersemangat. "Pagi sayang, masih sakit?" tanya Gilang terang-terangan, sambil mendekat ke arah Rena. Rena diam dengan wajah merona, hanya bisa menunduk sambil mengeratkan genggaman tangannya pada selimut. Gilang terkekeh melihat hal tersebut, lalu dengan jahilnya menarik selimut yang menutupi tubuh Rena. "Mas Gilang!" teriak Rena lalu merebut kembali selimut di tangan suaminya. Gilang hanya diam, mengerjapkan matanya seperti anak kecil karena bingung harus mengungkapkan seperti apa perasaannya sekarang. "Kamu bisa jalan?" tanya Gilang sedikit gugup. Rena hanya mengangguk, lalu mencoba untuk menginjakkan kakinya ke lantai sambil menahan rasa nyeri di bagian sensitif tubuhnya. "Gendong," ucap Rena saat menyadari jika kakinya tak dapat menopang tubuhnya untuk berjalan. Gilang terkekeh mendengar hal itu, lalu menunduk dan menggendong tubuh Rena, dengan selimut yang melekat pada tubuh istri kecilnya itu. "Kan aku sudah bilang tadi malam, aku akan membuat kamu tidak bisa berjalan saat pagi," ucap Gilang sambil terkekeh. Rena hanya diam sambil mengebulkan pipinya dengan wajah merona. Gilang memasuki kamar mandi, lalu meletakkan tubuh Rena perlahan di atas bed up. "Jika butuh sesuatu, panggil saja aku," ucap Gilang saat selesai mengisi air pada bed up. Rena hanya mengangguk patuh, lalu menarik perlahan selimut yang menutupi tubuhnya dan membuangnya keluar dari bed up. "Seharusnya aku tidak mengatakan hal seperti itu tadi malam. Jadi Mas Gilang tidak akan membuat aku tidak bisa berjalan seperti ini. Harusnya yang biasa-biasa saja," ucap Rena yang mulai berbicara aneh. 20 menit kemudian, Gilang berada di dapur, menyiapkan sarapan pagi untuknya dan istrinya. Hari ini ia benar-benar bersemangat, mungkin karena sudah mendapatkan jatah semalam. Gilang menoleh saat mendengar suara langkah kaki yang tertatih mendekat ke arahnya. Ia berusaha menahan senyumnya saat melihat Rena berjalan mendekat dengan berpegang pada dinding. Gilang menggeleng pelan, lalu berjalan mendekat ke arah Rena dan menggendong tubuh istrinya ala bridal style mendekat ke meja makan. Rena hanya pasrah sambil mengalungkan tangannya di leher suaminya. Setelah mendudukkan Rena, Gilang pun ikut duduk di hadapan istrinya memasang senyum jahil sedari tadi. "Mas tidak pergi kerja?" tanya Rena dengan mulut yang mengunyah. Gilang menggeleng cepat, lalu meminum air putih yang sudah ia siapkan tadi. "Libur, mau habisin seharian di rumah sama kamu, biar anaknya cepet jadi," ucap Gilang dengan santainya. Rena melongo mendengar hal itu, sedang Gilang yang melihat ekspresi istrinya hanya menaik turunkan alisnya dengan senyum di wajahnya. Senyum aneh yang tidak pernah dilihat oleh Rena. Emang Mas nggak capek?" tanya Rena dengan suara terbata, lalu meraih gelas air putih di sampingnya dan meminumnya. "Kalau capek, minum obat kuat, biar bisa beberapa ronde sebelum istirahat," ucap Gilang, membuat Rena tersedak air yang ia minum. Gilang segera bangkit dari duduknya, menarik kursi di samping kursi istrinya, lalu menepuk pelan punggung istrinya. "Kalau minum itu hati-hati atuh sayang," ucap Gilang santai, meski ia tahu jika hal itu terjadi karena dirinya. Rena melirik malas suaminya itu, lalu berbicara. "Kayak Mas bisa berapa ronde aja tanpa minum obat kuat?" ucap Rena yang terdengar seperti tantangan di telinga Gilang. "Bisa dong, lihat aja nanti," ucap Gilang, penuh percaya diri. Lagi-lagi Rena menyesali mengucapkan kata-kata itu. Ia benar-benar tidak akan bisa berjalan dan beristirahat seharian hari ini.